Shalom, sidang jemaat kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bisa berkumpul bersama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak sidang jemaat untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru. Berkat yang baru, pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang menjaga menyertai kami sepanjang malam hari. Kami boleh bangun pagi ini dengan kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesehatan yang kami terima, buat kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa segenap hidup kami untuk kami datang kepadamu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Kami mau selalu memuja dan memuji-Mu kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan Allah yang luar biasa. Tuhan, mari Kau pimpin ibadah kami Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus hadir, bertahta atas kami, membimbing, menuntun kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam-Mu. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bagi-Mu-lah segala pujian, hormat dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang yang berkasih Tuhan, kita mau bersuka cita bersama dalam Tuhan, amin. Mari kita masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur dan kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Beri Dia. puji. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya Amin. dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Haleluya. Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri Dia pujian Beri puji dan hormat bagi-Mu dan Tuhan. hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Masuk hadirat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Amin. Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan Amin. hormat, tinggikan Haleluya. namanya Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Beri pujian dan hormat bagi Yesus. Beri puji dan hormat, Amin. tinggikan namanya Haleluya. Yesus.
pujian. Dia Allah yang maha besar. Amin. Saya undang sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar dan Tuhanku maha kuasa. Dia raja segala raja. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku Haleluya. maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Yesus. Haleluya. Yesus Amin. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa. Luar biasa, perkasa, mulia. Serukan namanya. Ya. Di atas Haleluya. Amin. Haleluya. Dia Allah yang maha besar. Dia Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhanku maha besar. Ya. maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup Dia hidup dan berkuasa. berkuasa. Serukan nama Yesus. Serukan namanya. Haleluya. Yesus Tuhan Amin. Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa. Luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala Amin. nama. Serukan nama Yesus. Namanya. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus. Namanya. Ya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Luar biasa, Amin. perkasa, mulia. Yesus. nama di atas Haleluya. Serukan nama Yesus. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus. Yesus. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Karena Engkaulah Yesus yang layak terima pujian. Amin. Kita bersama-sama katakan, Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan dan ku agungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak terima pujian dan kemuliaan. Amin Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan. Haleluya.
Ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan katakan dengan sepenuh hati kita, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, Glory, haleluya. ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan, Glory. ku agungkan, Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak Tuhan. Kau layak Haleluya. terima pujian. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Haleluya. agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita. Dialah Allah yang layak terima pujian. Dialah Allah yang layak terima penyembahan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, ya, Kau Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian Tuhan. Sebab Kau layak. Haleluya. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus. Haleluya. Sebab Kau layak. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Haleluya. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja
Inilah pernyataan kami. Yesus, Engkaulah yang layak. Kau layak yang terima pujian. Dan biar Engkau berkenan di atas pujian kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami diperkenankan ada di dalam rumah-Mu. Dan kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Dan sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau ambil bagian seperti Maria. Di bawah kaki Tuhan. Dan mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih. Biar pagi hari ini seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, boleh menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu, di balik kemuliaan-Mu, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Saya mau ajak saudara menyanyikan sebuah pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bercerita tentang kasih Bapa. Kasih yang lebih daripada Bapa di dunia. Bahkan lebih daripada kasih seorang ibu. Dia mengasihi kita. Menyayangi kita lebih dari apa yang kita rasakan. Mari silakan singer dan WL untuk nyanyikan lagu ini lebih dahulu. Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya bahkan lebih dari kasih seorang ibu. Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang pun mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kita belajar lagu ini, semua jemaat kita nyanyi. Lebih dari Bapa di dunia,
sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku Haleluya. dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau menyayangiku. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Haleluya. Terima kasih buat pemain musik, penyanyi. Kita memasuki suatu masa yang dicatat di dalam Alkitab dan menjadi satu tolak tonggak di mana itulah pernyataan kasih Bapa. Karena begitu besar kasih Bapa atas dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-1 ditulis dengan jelas oleh Yohanes, 6 hari sebelum Paskah Yesus ada di Betania. Dia di rumah Marta, Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, dan Maria adiknya. Dan di sana Yesus diurapi dengan minyak narwastu. Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, 21 ayat 12. Keesokan harinya 5 hari sebelum Paskah Yesus ke Yerusalem. Saudara-saudara kita yang beragama Katolik memperingatinya dengan Minggu Palem. Mereka beribadah dan membawa daun-daun palem. Mereka memperingati hari Yesus masuk ke Yerusalem. Bukan pertama kali, berkali-kali Yesus. Tapi hari itu adalah hari yang luar biasa. Di mana mereka melambaikan palem, daun palem itu, dan mengatakan Hosana. Hosana dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel. Tapi ironis bukan? 5 hari kemudian mereka yang berkata Hosana, Hosana itu mengatakan salibkan dia. Salibkan dia. Jumat depan kita merayakan Jumat Agung. Suatu masa di mana bukti dari kasih Kristus, kasih Bapa yang luar biasa itu ada dalam hidup kita. Tapi bukan itu yang mau saya soroti pada pagi ini. Firman Tuhan ketika saya mempersiapkan sangat kuat, itu terdapat di dalam Matius. Matius 21 ayat yang ke-12. Matius 21 ayat yang ke-12. Mari tolong siapa yang ditugaskan untuk membaca? Nggak ada. Susi aja ya Sus.
Tolong sus, 12 dan 13. 21. Dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Amin, terima kasih Susi. Tujuan Bapa kita menyelamatkan kita bukan hanya sekedar supaya kita selamat di sini. Tetapi Bapa dan Kristus mengawal kita dalam perjalanan. Sampai kita bisa masuk di dalam perjanjiannya. Yaitu menikmati hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kalau enggak percuma Yesus mati dan Yesus bangkit. Dia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah selesai aku akan datang dan menjemput kamu. Dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Itu janjinya. Dan dalam perjalanan hidup, Tuhan ingin kita tetap ada di dalam jalurnya. Dalam pelayanannya selama 3 tahun, tentu bukan cuma sekali dia masuk ke bait Allah. Berkali-kali. 3 tahun berarti 3 kali dia masuk di dalam bait Allah untuk perayaan Paskah ini yang terakhir. Sebelum dia naik ke atas salib. Tapi pada saat itu dicatat. Yesus masuk ke bait Allah dan melihat di halaman itu banyak orang yang berjual beli. Ada penukar-penukar uang, ada pedagang merpati. Di bagian lain ditulis yang menjual lembu, yang menjual sapi, yang menjual kambing, menjual domba. Memang benar. Banyak orang akan datang dari berbagai tempat, dari tempat yang jauh. Mereka harus membawa persembahan korban. Korban lembu, korban sapi. Kambing, domba yang tidak boleh bercacat dan tidak boleh bercela. Kalau dibawa dari tempat yang jauh dengan perjalanan jalan kaki, tentu domba itu pada satu saat kena penyakit atau apapun sehingga tidak layak untuk jadi korban Paskah. Jadi banyak orang mempersiapkan supaya mereka bisa datang dengan membawa hanya uang dan bisa membeli di halaman bait Allah. Tapi ada banyak hal yang akan membuat praktek-praktek yang nggak baik. Dan Tuhan nggak suka itu. Ada banyak hal dalam perjalanan hidup kita. Bukankah Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ya. Ya, 1 Korintus 6. Tahukah kamu? 1 Korintus 6 ayat 19. Boleh, itu sudah disiapkan Sus di depan. Ya, dibacakan tolong. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sudah sampai situ. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah? Di dalam bahasa Indonesia masa kini dituliskan sebagai rumah tempat tinggal Roh Allah. Khusus pada saat-saat terakhir sebelum dia naik ke atas salib. Ini dicatat. Yesus marah dan mengusir semua penukar uang itu. Karena ada praktek-praktek yang jadi tidak baik. Yang membuat orang-orang Israel akhirnya jatuh ke dalam dosa. Berapa banyak dalam hidup kita. Kita pikir itu sesuatu yang baik. Tapi ada motif-motif tertentu di dalam hidup kita yang membuat itu menjadi tidak baik.
Berapa banyak? Hari ini, minggu sebelum kita masuk dalam Jumat Agung, Tuhan ingin supaya kita menelisik hati dan pikiran kita. Menelisik hidup kita. Apa yang tidak baik. Tuhan ingin itu dibongkar. Itu ditunggang balikan, itu dibuang keluar. Tuhan ingin baitnya tetap kudus. Tuhan ingin baitnya tetap suci. Manusia lahiriah kami memang menurun. Tapi firman Tuhan berkata manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Dalam masa pandemi ini kita harus lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Saya menikmati hari-hari di mana saya nggak bisa keluar dan saya berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Dan ada banyak khotbah-khotbah yang saya dengar dan semuanya mengarah kepada pembaharuan manusia batinnya. Karena kita tahu kedatangannya sudah dekat. Manusia ini akan ditinggalkan. Manusia batinnya yang akan masuk ke sana. Dan itu harus dibaharui. Bukan hanya sekali, dibaharui dari hari ke hari. Kasih Bapa itu tidak bisa kita duga. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu Bapak ingin supaya kita yang ada di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah yang mendengarkan firman ini. Bapak ingin sekali bahwa kita tidak hanya selamat di sini. Bisa melewati pandemi ini tapi kita terus bisa berjalan. Masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Tuhan ingin kita terus mengintrospeksi diri kita. Saya pasti punya pengalaman, saya punya kehidupan yang berbeda dengan saudara. Masing-masing kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Yuk, ditulis bahwa Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan membongkar itu semua dan berkata, rumahku tertulis sebagai rumah doa. Doa adalah hubungan intim dengan Tuhan. Doa berarti adalah satu bentuk komunikasi yang intim antara kita dengan Tuhan. Baru-baru ini dalam satu renungan dari seorang hamba Tuhan, dia berkata ada doa yang disebut doa. Nah, saya lupa tuh tulisannya ya. Doa yang diambil dari Mazmur, selidiki aku Tuhan. Dia berkata doa itu cuma 15 menit. 5 menit pertama kita menenangkan diri. Duduk di bawah kaki Tuhan, menyiapkan hati, pikiran. 8 menit kemudian kita mengingat apa yang telah dikerjakan Tuhan. Dalam hidup kita, kalau doa itu malam hari, apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita selama hari itu. 8 menit kita renungkan berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan kerjakan? Kebaikan apa? Ada 13 menit bukan? 5 menit dan 8 menit. 2 menit terakhir. Itu doa. Permohonan. Jadi 2 menit itu permohonan. 13 menit adalah doa di mana kita berada dalam hadirat Tuhan. Dan melihat, membayangkan, menikmati semua kebaikan Tuhan. Saudara, waktu saya mendengar renungan itu, saya berkata, ya, betapa selama ini doa-doa kita dipenuhi dengan doa permohonan. Datang pertama kali aja kita doa, yakin ya,
Memang kita berterima kasih Tuhan. Tapi setelah itu, daftar doa. Ya. Kebanyakan tentu doa pribadi, doa mengenai keluarga. Tapi mari ketika kita melihat ini, Tuhan mau bongkar itu. Rumahku adalah rumah tempat kita berdoa. Bait kita ini, tempat kita ini adalah tempat di mana ada hubungan intim antara kita dengan Tuhan. Tadi malam dalam saat teduh kita peka kepada suara Tuhan. Kapan kita bisa peka kepada suara Tuhan? Kalau bukan pada kita mengadakan hubungan intim dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Betul. 1 Korintus 6 tadi ayat 19 dan ayat ke-20-nya dikatakan, bukankah kita ini telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Pada hari Jumat Agung itu ketika dia naik di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Maka itu adalah titik di mana dia sudah membayar semua lunas. Dan kita telah dibeli. Kita ini bukan milik kita. Kita milik Tuhan. Sebagaimana kita sebagai seorang ayah. Sebagaimana kita sebagai seorang ibu. Yang paling nikmat adalah waktu kita duduk. Dan mendengar kehadiran, merasakan kehadiran anak kita. Mendengar suaranya. Bisa memeluk dia, merasakan kehadirannya, bukan? Juga sebagai seorang anak, betapa kita merindukan ketika kita ada di sisi ayah kita, kita ada di sisi ibu kita, Bu Cucu. Kami turut berduka karena ibunda meninggal. Saat dimana kita ada di sebelahnya. Nggak apa-apa, cuma ikut merasakan aja. Saya ingat ketika kalau saya pergi ke rumah mama saya begitu. Nggak ngapa-ngapain sih, asal dengar suaranya. Dan pasti minta makan. Ya, rindu dengan masakan mama. Bapak kita juga begitu. Bapak kita yang di surga juga ingin merasakan bagaimana anaknya itu dekat dengannya. Betapa sering kalau kita datang kepada Bapak lalu kita nyerocos dan ngomong semua permintaan. Bapak berkata, aku sudah tahu. Kalau kita baca di Matius tadi ayat yang ke-14 dikatakan, Susi tolong, Matius 21 ayat yang ke-14 sekarang. Matius 21 ayat ke-14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Amin. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sama seperti seorang ayah tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Seperti seorang ibu tahu bagaimana kondisi hati daripada anak-anaknya. Gak usah ngomong. Sebenarnya Bapa kita lebih tahu apa yang kita perlukan. Dikatakan ketika semua sudah dibersihkan dan dibereskan. Banyak orang datang. Mohon kesembuhan. Dikatakan yang buta bisa melihat. Yang timpang bisa berjalan. Hari ini Tuhan ingin supaya mata kita tidak tertuju saja kepada berkat-berkat.
Tapi mata kita tertuju kepada Dia, sumber berkat itu. Kepada Dia yang mempunyai berkat-berkat itu. Bukan kepada berkatnya. Kalau kita tahu Dia yang mempunyai semua itu ada di sisi kita. Membersihkan hati kita dan kita melihat. Mata kita tercelik dan kita lihat. Haleluya. Maka semua terpenuhi. Cukup. Bapak tahu apa yang kita perlukan. Bapak tahu bagaimana kaki kita sekarang sudah lelah untuk berjalan. Mungkin sudah sakit, berjalan menjadi timpang. Bapak punya kekuatan untuk memberikan kekuatan pada kedua kaki kita berjejak. Seperti kata firman Tuhan, kakiku menjadi seperti kaki rusa yang berjejak di atas gunung-gunung. Tuhan sanggup. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya sekedar berjalan, melewati masa-masa seperti sekarang ini. Tapi Tuhan juga sanggup membuat kita berlari, bukan berjalan. Seperti Rasul Paulus di dalam Filipi dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari kepada apa yang menjadi tujuan. Tujuan Bapa menyelamatkan kita. Bukan hanya sekedar di sini. Tapi Dia mau bawa kita masuk di dalam kerajaannya. Tempat di mana Dia ada. Supaya kita bisa menikmati kehadirannya selama-lamanya. Filipi 3 ayat 14 ayat yang terakhir. Filipi 3 ayat ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Berlari kepada tujuan. Artinya mempunyai satu tekad untuk meraih apa yang menjadi janji Tuhan. Bukan hanya sekedar menunggu berkat itu datang. Menunggu kehadiran itu datang. Tapi Tuhan minta kita proaktif untuk ayo cari waktu, sediakan waktu, siapkan waktu untuk terus berada di dalam hadiratnya. Apa pelajaran yang kita terima hari ini? Kasih Bapa sangat besar. Ia tidak mau kita kandas di tengah jalan. Sebab itu Dia Tuhan Yesus mau bongkar semuanya supaya kita ini menjadi orang pada waktu Dia datang tidak bercacat, tidak bercela. Kita hidup di dalam suatu pertolongan Tuhan, hidup di dalam satu perlindungan Tuhan, hidup di dalam satu tuntunan Tuhan. Yang kedua, buka hati. Waktu kita dikoreksi, ya jangan kan Tuhan cuma nuker uang. Iya sih, saya kan membantu menukar uang. Tapi saudara-saudara kalau kita lihat nanti sebentar lagi nih, mau lebaran. Saya kalau jalan di Jalan Elang situ ya, seorang lampaikan itu uang. Saya bilang itu ngapain ya Pak? Mau ngasih uang? Enggak, nuker. Tuker uang dengan uang-uang pecahan lebih kecil tapi yang masih baru begitu. Ya mereka juga pakai mengadopsi cara untuk memberi. Ya pakai uang-uang yang masih. Tapi enggak utuh misalnya 100.000 jadi 100.000 pecahan 1000-an. Atau 1 juta menjadi pecahan 50 lembar. 1 juta 20.000 ya? 2000-an. 1 juta 10 lembar 100-an, 20 lembar 5.
pemerintah, susahkannya radal pohon nih ya. Tapi nggak sejumlah itu, pasti berkurang. Nah itu kan nggak betul. Ya toh bukan nuker itu mah namanya ya. Kalau tukar kan 100 jadi 100 lagi. 1 juta tetap dengan nilai 1 juta lagi. Ini 1 juta nggak utuh 1 juta. Mungkin 900 berapa begitu. Domba-domba mungkin ada sesuatu yang ya cacat dikit-dikit nggak kelihatan. Tutup mata dengan iman, apa namanya, janji-janjian, ya nggak apa-apa, bisa menjadi korban. Ada hal-hal yang tidak baik, Tuhan gak suka. Tuhan gak suka sesuatu yang tersembunyi, yang tidak baik. Tuhan ingin kita bongkar semua itu. Tuhan ingin supaya hidup kita ini mulus di hadapan Tuhan. Hari ini memang hari-hari yang luar biasa. Sebab itu kita menelisik hati kita. Buka hati, terima koreksinya. Karena Tuhan sayang. Dia gak mau kita kandas di tengah jalan. Yang ketiga, Bapak tahu apa yang kita butuhkan. Bapak akan celikan mata kita. Bapak akan kuatkan kaki kita. Dia akan pulihkan kekuatan kita. Supaya kita mampu berjalan. Mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini memberi jadi berkat bagi kita sekalian. Membuat kita mempunyai satu persepsi baru dalam kita berdoa. Mari banyakkan, lebih tingkatkan lagi waktu-waktu untuk dekat kepada Tuhan. Untuk ingat semua kebaikannya. Karena Dia menyayangi kita. Lebih dari apa yang kita rasa. Mungkin kita rasa mama kita suka ngomel. Mama kita suka ribut. Mama udah gak sayang. No. Mama sayang kita lebih dari apa yang kita rasakan. Terlebih Bapak kita. Tuhan mengasihi kita lebih daripada apa yang kita duga. Bahkan di saat kita tidak menyadari, Dia masih menyayangi kita. Pada saat kita merasa bahwa Dia tidak ada di situ, Dia ada di situ. Dia ada di sisimu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan Dia siap untuk menolongmu. Mencelikan matamu, menguatkan kakimu, menyembuhkan engkau. Membuat engkau dapat berjalan dari hari ke sehari. Selamat menikmati berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu itu sekali lagi. Dan kita akan masuk di dalam doa. Saya minta nanti Ibu Mary yang tutup mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Lebih dari Bapa di dunia. Agak cepat sedikit. Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik ya Tuhan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Haleluya. Sekalipun tiada seorang pun mengindahkan Engkau, Dia tidak pernah membuangmu. Haleluya. Engkau tak pernah membuang
Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur kalau kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu mengasihi kami, menyayangi kami, lebih dari apa yang kami ada Tuhan, lebih dari dunia ini Tuhan, lebih dari kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh bertambah-tambah di dalam Engkau Tuhan. Kami dapat melayani Engkau lebih lagi Tuhan dengan kasih yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang sudah memaparkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati dalam segala hal yang dikerjakan. Berkati dalam rumah tangganya. Berkati dalam pelayanannya Bapa. Pakai lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh kami bawa pulang untuk kami beritakan kepada yang lain Tuhan di sekitar kami ya Bapa. Kami boleh memberitakan kasih-Mu yang besar Tuhan, karena Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Leo yang sudah memaparkan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pagi hari ini. Persembahan bisa menggunakan amplop yang telah tersedia, ya. Ada yang warna putih untuk persembahan umum. Persembahan dilakukan dengan cara jemaat mengambil amplop yang tersedia. Sebelum pulang amplop dimasukkan ke kotak yang telah disediakan atau bisa melalui transfer ke rekening gereja, nomor rekening gereja sebagai berikut tertera di layar. Pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan akan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 17 atau akan ditutup sebelum Kamis jika sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir, ibadah offline dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 atau hari Senin di channel YouTube GBI pukul 7 pagi. Pengumuman berikutnya, ibadah remaja dan pemuda hari Minggu pukul 9 bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani hari Selasa pukul 18 bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pengumuman berikutnya ya Paturyani Worship Session Selasa 30 Maret 2021 pukul 7 melalui channel YouTube GBI Paturyani. Selanjutnya Persekutuan Doa Umum Suryani hari Rabu pukul 18.30 di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan pada hari persekutuan. Bagi jemaat yang mengikuti tayangan ulang melalui YouTube, dimohon kesediaannya untuk memberikan salam atau komentar di kolom komentar pada tayangan tersebut untuk mengkonfirmasi kehadiran. Selanjutnya ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah ada tayangannya. Ibadah Jumat Agung hari Jumat 2 April 2021 pukul 7 disertai dengan perjamuan kudus. Bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang memerlukan anggur dan roti perjamuan, dapat mengambilnya di depan gereja setelah ibadah selesai. Ibadah Paskah Minggu 4 April 2021 pukul 7 pagi bertempat di Gereja Suryani dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pengumuman yang lainnya yaitu pengumuman dari KPA Suryani, ada gambar tayangannya ya. Dalam rangka Paskah, Sekolah Minggu Suryani akan mengadakan kegiatan berbagi sesama dengan tema Senyummu, Senyumku. Kegiatan ini adalah mengumpulkan barang-barang yang layak dipakai atau digunakan, misalnya buku, pakaian, sepatu, tas, mainan.
dan akan diberikan kepada pelayanan misi di daerah dan keluarga-keluarga yang membutuhkan. Waktu pengumpulan hari Minggu tanggal 28, hari ini tanggal 4-11 April. Setiap pukul 8.15 sampai pukul 9 bertempat di Gereja Suryani. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Saudari Angel dan Saudari Fiona. Bagi jemaat lansia yang telah melakukan vaksinasi COVID-19, dimohon kesediaannya untuk menginformasikan kepada sekretariat untuk pendataan. Pendataan kepada Ibu Dr. Lydia, Ibu Fei, dan Saudara Martianus dengan nomor teleponnya tertera di layar. Setelah ibadah akan dibagikan buku renungan penuntun tumbuh bersama edisi April sampai dengan Juli 2021. Ada gambar tayangannya juga. Ya. Himbauan kesehatan. Jemaat tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Ada jemaat yang membutuhkan dukungan doa, yaitu Ibu Widya, Ibu Hani, Bapak Sengseng, Ibu Nurbeti, Bapak Tatang, Bapak Yohanes Cimin, Ibu Julia, Ibu Lisnawati, Ibu Ida, Ibu Suiing, Ayu anak dari Ibu Neri, Bapak Bebeng. Remaja dan pemuda sekolah kuliah pekerjaan yang sedang proses skripsi dan sidang, dan juga seluruh sidang jemaat, agar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai serta memberikan kesehatan. Demikian pengumuman pagi ini. Saya serahkan kepada Pak Yanto untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit sendiri. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Ucapan kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Itu satu anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini yang berada di dalam ruang ibadah, yang berada di rumah masing-masing. Mereka Tuhan telah memuji Engkau. Mereka telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Untuk kami boleh menjadi mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Hamba berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta, Pembantu Leonita. Tuhan pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dengan seisi keluarganya. Demikian juga Tuhan, para pelayan Tuhan pada hari ini, Tuhan urapi dan urapi lebih lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau yang mengasihi, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberikan segala sesuatu apa yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berdoa untuk Ibu Widya, Ibu Hani,
Bapak Seng-Seng, Ibu Nurbeti, Bapak Tatang, Bapak Yohanes Cimin, Ibu Julia, Ibu Lesnawati, Ibu Ida, Ibu Swiing, Ibu Ayu, anak dari Ibu Neri, dan Bapak Bebeng yang sakit. Tuhan, Engkau jamah sakit penyakitnya. Tuhan yang memberikan semuanya Tuhan, kesehatan yang sempurna. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya mereka punya imannya ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami jemaat Tuhan berdoa untuk kami memohon kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan berikan itu satu anugerah pada Tuhan. Tuhan memberkati bagi mereka yang bekerja, yang bersekolah. Tuhan memberkati mereka yang punya usaha Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati. Dan kami percaya apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian berdoa untuk setiap persembahan. Baik persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan persembahan-persembahan lainnya. Biar untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biar gereja-Mu Tuhan boleh mempergunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan mengembalikan, Tuhan memberkati dengan berkali lipat ganda, bahkan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu. Kami percaya Tuhan telah memimpin kami di tempat ini, dan sebentar kami akan pulang. Demikian juga Tuhan memimpin dan menyertai kami. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang bersumber dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis melalui persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.